无法解决，就说明你智力僵直。娘娘，你的左膀右拳，身能行之，我只牢饭。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari The Sword of Kham atau Sword of Kami. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat aksi yang begitu membagongkan dari Alyang, dan dia juga telah kembali ke alam atas. Jadi setelah ini, kita akanlah fokus kepada Chen Ping'an. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah jembatan keabadian milik dari sang kaisar diputus, dia meminta Chang Jing untuklah menjadi wali rajanya. Jadi ya saat ini, Chang Jing bisa dikatakan sebagai kaisar yang baru, sedangkan dia sendiri ya akanlah mengurusinya sendiri guys. Tanda-tanda kalau sang kaisar akanlah melakukan pengasingan guys. Setelahnya, sang kaisar membahas tentang Bai Yujing untuk mengalahkan seseorang yang berasal dari alam atas tampaknya terlihat begitu mustahil. Tetapi untuk tetua Lunian menganggap kalau Alyang yang berasal dari alam atas bisa turun ke bawah, pasti ada seseorang yang mengabarinya. Dan juga ada yang tidak ingin untuklah Kaisar Dali benar-benar lancar jaya. Tetapi ya, sang kaisar tidaklah mempercayainya. Sedangkan untuk Song Jixin yang baru saja tersadar, langsunglah mencari keenam pedangnya. Dan dia benar-benar terkejut serta terpukul kalau keenam pedang dewanya sudahlah dirampas oleh Alyang. Lantas, Song Mu disuruh untuklah duduk di sampingnya. Berbicaralah dengan tenang. Sebagai calon penguasa negara, janganlah takut pada masalah sebesar langit. Selama dia bisa menyelesaikan masalahnya, maka ya dinasti dia akanlah menjadi lebih kuat. Jika memang tidak bisa menyelesaikannya, berarti kemampuannya lah yang masih begitu kurang. Namun ya, untuk saat ini, sang kaisar telah sadar. Masing-masing dari mereka memiliki urusannya sendiri. Seperti dari kekaisaran Dali memiliki peraturannya, agarlah para makhluk yang berasal dari gunung yang memiliki niat jahat kepada para warga tidaklah berani untuk datang kepada mereka. Karena pada dasarnya, kekaisaran Dali ini sebagai pelindung bagi para rakyat guys. Sedangkan untuk para kultivator, sudah pasti akanlah mencari keabadian. Dan untuk dinasti Dali, tidak akanlah pernah ikut campur dalam semua itu. Jadi, maksud dari sang kaisar, terbentuknya kekaisaran Dali itu untuklah menegakkan keadilan. Meskipun ya untuk sampai saat ini, keadilan yang diperoleh sekarang sangatlah begitu kecil. Meski katanya begitu kecil, setidaknya ada yang namanya keadilan. Dan dia mengingatkan kepada Song Mu, jangan sekali-kali menipu dirinya sendiri. Maka ya langit juga akanlah menipu dirinya. Orang yang menguatkan diri sendiri, maka langit akanlah memberikan kesempatan. Jadi ya harapan dia sebagai ayah, meminta kepada Song Mu untuklah jangan patah semangat. Meskipun ya nantinya kalau kekaisaran Dali akanlah berada di jalan yang paling berat. Dan dia mengingatkan kepada Song Mu, janganlah sekali-kali dia menjadi musuh dari Chen Ping'an. Karena kehidupan mereka berdua sungguhlah berbeda. Sang kaisar sudah tahu kalau Chen Ping'an tumbuh dewasa dengan begitu berat. Semua masalah, duka, dan penderitaan selalu dia simpan sendirian. Jadi, jika Song Mu menjadikan dia sebagai musuhnya, barulah itu menjadi ancaman yang sesungguhnya. Tetapi ya, Song Mu ini tetaplah menganggap kalau Chen Ping'an adalah hambatan terbesar baginya. Kebetulan kalau Alyang telah kembali ke alam atas, tidak mungkin dia akanlah kembali dengan cepat ke dunia fana. Jadi ini kesempatan mereka untuklah menghabisi sampai ke akar-akarnya. Mendengar itu ya ayahnya hanya menepuk pundak dari Song Mu dengan berkata para dewa yang berada di atas gunung selalu melihat pergerakan mereka. Jadi ikutilah semua peraturan yang telah ditetapkan. Dan dia bangkit berdiri sembari berkata seluruh jerih payah seumur hidup berakhir sia-sia.
dan dia akanlah memulai kehidupan barunya, yaitu melakukan perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah ini. Dan terlihatlah sebuah simbol di tangannya Songmu. Entah apa maksudnya, Mimin juga tidaklah tahu ya. Sementara itu, untuk sang permaisuri atau Lu Jiang menemui tetua Cui Chan untuklah mencari solusi lain. Balasan dari tetua Cui Chan sama sekali tidaklah ada. Hal ini membuat sang permaisuri sungguhlah begitu marah. Mengapa dia tidak memberitahu lebih awal kalau dirinya sangatlah mengenal dekat dengan Aliang? Jika saja dia memberitahunya, mungkin ya mereka bisa untuklah membujuk Aliang berada di pihak mereka berdua. Dan kejadian seperti ini tidak akanlah terjadi. Sebab ya untuk Kekaisaran Dali telah mengalami kerugian yang begitu banyak. Salah satu contohnya yaitu 6 pedang dewa atau Bai Yujing telah dirampas oleh Aliang guys. Jika informasi ini diketahui oleh beberapa kekaisaran, sudah pasti ya mereka akanlah menjadi target untuk diserang guys. Anggapannya kalian ini sedanglah lemah-lemahnya. Mimin sebagai musuh kalian sudah pasti akan langsunglah menyerangnya ya, karena ini adalah kesempatan yang bagus. Jadi ya Lu Jiang menganggap kalau tetua Cui Chan sebagai pengkhianat dari Kekaisaran Dali, kejahatan dia tidak akanlah dimaafkan. Ya elah. Namun tetua Cui Chan membalas jika dia tidak datang dan mencabut formasi, mungkin ya satu ibu kota Kekaisaran Dali sudah pasti hancur lebur. Betul ya? Dan akhir dari kejadian ini seharusnya dia berterima kasih kepada Aliang. Sebab ya banyak sekali perubahan yang haruslah dilakukan demi kebaikan dari Kekaisaran Dali. Contohnya seperti 5 dewa yang telah dikalahkan oleh Aliang, maka mereka akan mencari dewa baru yang lebih bijak. Begitu juga dengan kekalahan dari sang kaisar, pasti banyak sekali mendapati pelajaran dengan kejadian ini. Dan sang kaisar pasti akan menjadi lebih tegas dan patuh dengan semua peraturan yang telah ditetapkan. Namun, Lu Jiang ini, dia merasa kalau dirinya sedanglah ditegur dan tetua Cui Chan mengiyakannya. Dia yang membawa Song Jixin menjadi tuan Bai Yujing. Memang untuk rencana awalnya dia berhasil mendapati pengakuan dari 12 pedang terbang. Tetapi itu adalah sebuah tindakan yang beresiko. Tubuh dari Song Jixin alias Songmu tidak akanlah bisa menahan untuk 12 pedang terbang tersebut. Buktinya saja ya di episode sebelumnya dia hanya bisa mengendalikan ke-6 pedang terbangnya. Itu pun sudah jatuh pingsan. Apalagi mengendalikan 12 pedang terbang sekaligus. Sudah pasti akanlah melayang guys. Terlebih yang seharusnya mendapati pengakuan dari 12 pedang terbang adalah anak pertama yang tak lain Song Yuzhang. Sayangnya, sang permaisuri atau Lu Jiang ini telah melakukan tindakan kotor. Dia menghabisinya dan kepalanya disimpan secara diam-diam. Waduh, psikopat juga ya. Dan sebetulnya itu juga termasuk melanggar sebuah peraturan. Dan saat ini tetua Cui Chan juga telah mengetahui rencana dari Lu Jiang. Kalau Songmu dijadikan sebagai batu loncatan untuklah adiknya, yaitu Song He. Jadi, dia mengingatkan kepada Lu Jiang, jika inginlah bersekutu dengannya, maka ikutilah semua peraturannya dan janganlah melakukan hal yang bodoh. Lalu, burung pembawa pesan akhirnya datang dengan memberikan sebuah titah kepada mereka berdua. Kalau Lu Jiang sang permaisuri haruslah kembali ke istana musim semi abadi untuklah bertapa dan berlatih bersama dengan sang kaisar. Dan mereka diperbolehkan untuk kembali ke ibu kota ketika dia telah mencapai alam tingkat kelima. Dan untuk pavilion daun bambu yang dipimpin olehnya akanlah diberikan kepada tetua Cui Chan. Dan untuk Song He akanlah tinggal di balai pemeliharaan hati untuklah terus belajar. Dan peringatan untuklah sang permaisuri, dia tidak diperbolehkan untuklah bertemu, menyentuh, ataupun berbicara dengan Song He.
Jika dia merasa kesepian, maka bawalah Songmu ke istana musim semi abadi untuklah berlatih. Mendengar itu ya, Lu Jiang hanya bisa menghela napas dengan berkata, "Kau benar-benar begitu menakutkan." Untuk Cui Chan membalasnya, "Ya, bahkan saya sendiri sudah tidak bisa melihat dirinya dengan begitu jelas." Sementara itu untuk Pak Tua Yang bersama Song He, dia begitu sangatlah bosan karena haruslah belajar setiap hari dan sama sekali tidaklah berkultivasi. Sebab ya, dia inginlah sekali menjadi seorang kultivator. Sampailah dia berkata, seharusnya dia tidak datang ke tempat sialan seperti ini. Meski dia berkata seperti itu, tetap saja dia diberikan hukuman untuklah membaca buku dalam jumlah yang begitu banyak. Sementara itu, di sebuah hilir sungai, adanya seorang tetua yang memiliki nama sebagai Wentang mempertanyakan kepada si pendayung apakah dia mengenal seseorang yang bernama Tuan Ji dari Akademi Tebing Gunung. Sayangnya, si pria pendayung ini tidaklah mengetahui apapun guys. Dia hanyalah manusia biasa. Bahkan sedikitlah menjahili Wentang. Tetapi yang tidak dia ketahui kalau Wentang ini adalah seorang kultivator. Sementara itu untuk kelompoknya Chen Ping'an, mereka sedanglah berada di sebuah kapal. Tetapi lagi asik-asiknya berbicara, Li Hua langsunglah dimarahi oleh ibu-ibu karena untuk keledainya tidak sengaja untuklah melukai anaknya guys. Li Hua mengiyakannya kalau dialah yang bersalah, tetapi ya dia tidak sengaja dan dia juga telah meminta maafnya. Dan Li Hua memberitahu sebetulnya dialah yang memulai terlebih dahulu mengganggu kudanya. Ini kuda atau keledai sih? Sebagai buktinya, kalau kaki kudanya juga terluka. Bo Ping juga memberitahu kalau kuda mereka ini adalah kuda yang begitu jinak, tidak mungkin untuklah melukai seseorang. Bahkan, Bo Ping langsunglah menekankan kepada bocah tersebut untuklah memberitahu secara detail. Tetapi, Bo Ping langsunglah didorong yang membuat Chen Ping'an sungguhlah marah karena ya mereka ini bertindak kasar. Ditambah, mereka sekali inginlah menghabisi kuda tersebut dan menjadikan Bo Ping serta Li Hua menjadi budaknya guys. Wadah, sebagai orang yang bertanggung jawab untuklah bocah-bocah ini, Chen Ping'an langsung memberikan pelajaran kepada penjaga dari wanita satu ini. Meskipun dia menyombongkan diri berada di alam ketiga, tetapi sama Chen Ping'an langsunglah ditumbangkan. Dan ketika Chen Ping'an inginlah menghajar wanita tersebut, Bupati Wan Ping di ujung sungai Xihua langsunglah keluar dan mengancam kepada Chen Ping'an jika dia berani menyentuh wanitanya, maka dia akanlah dipenjara. Dan siapa sangka bocah laknat satu ini langsunglah menusukkan gunting ke lututnya Chen Ping'an guys, sehingga ya gamparan langsunglah menimpa wajahnya. Gila, ini yang ditunggu-tunggu ya, sikap kejamnya dari Chen Ping'an guys, tidak memandang status wanita ataupun pria. Lantas, sang bupati memberikan sebuah ancaman. Jika dia sampai ke wilayahnya, maka ya dia akanlah dianggap sebagai buronan terbesar. Dan datanglah salah satu pendekar pedang yang inginlah sekali melihat tinju dari Chen Ping'an menghadapi pedang roh hampa miliknya. Tetapi yang mereka tidak ketahui, masih ada roh yin yang akanlah melindungi mereka. Sehingga Chen Ping'an langsunglah menerima tantangan tersebut. Dan kekuatan roh pedang hampanya langsunglah dikerahkan. Begitu juga dengan roh yin, langsunglah melemparnya ke dalam air yang membuat dia meminta pertolongan karena tidak bisa berenang guys. Sehingga ya mereka semua meminta maaf atas perlakuannya. Untuk Li Huai, dia meminta maaf atas kejadian ini karena dia merasa masalah ini ditimbulkan olehnya.
Tetapi ya Chen Ping'an meminta perjalanan mereka masih sangatlah begitu jauh. Permasalahan akanlah terus bermunculan. Jadi ya janganlah takut untuk melawan. Tetapi Li Hua tidaklah begitu mengerti. Dia menganggap semua akanlah dia lawan. Lantas Chen Ping'an memberikan nasihat. Melawan bukan berarti untuklah menghadapi semua permasalahan yang di luar batasannya. Jika dia mendapati lawan yang jauh lebih kuat dan lebih pintar, jadi ya cepat-cepat mengaku salah dan menyerah saja. Karena hidup jauh lebih penting daripada harga diri. Gimana guys, pernyataan dari Chen Ping'an apakah bisa diterima atau tidak? Dan Chen Ping'an baru menyadari kalau jepitan rambut gioknya tiba-tiba menghilang. Namun, dia tidaklah bergegas mencarinya, melainkan membiarkannya begitu saja karena dia yakin orang yang mengambil jepitan rambut gioknya pasti ada sangkut paut guys. Dan ternyata yang mengambilnya adalah guru Wentang yang nantinya akanlah menjadi guru dari Chen Ping'an sendiri guys. Sesingkatnya, mereka mengakhiri perjalanan di sebuah hutan untuklah beristirahat. Di sini, Chen Ping'an memikirkan apakah dia juga akanlah ikut mereka bertiga untuklah belajar. Karena dia takut jika nantinya ketika dia berdebat dengan lawannya, tetapi jawaban dia malah salah dan malah ngelantur. Namun bagi Lin Xiaoyi, semua perdebatan dan permasalahan tidak harus diselesaikan dengan secara logika. Chen Ping'an mengiyakannya karena selama ini dia selalu mendapati jawaban dari hatinya. Jika bertarung, maka dia akanlah selalu menang. Mendengar perkataan ini ya, Lin Xiaoyi menganggap kalau dia sangatlah mirip dengan Guru Qi dalam menjelaskan jalan suci. Begitu juga dengan Li Hua melihat Chen Ping'an sama seperti ayahnya, yang hanya bisalah bertarung dan tidak bisa berdebat dengan istrinya. Karena jika berdebat, dia selalu kalah dan salah di mata ibunya guys. Iya, ini mah hukum alam ya, pria di mata wanita akan selalu terlihat salah. Dan janji terakhir yang diingat oleh Li Hua, kalau dia haruslah menjadi seorang sarjana, barulah kakak dan ibunya serta ayahnya akanlah menemuinya kembali. Jika tidak, maka ya dia tidak akan kembali bertemu dengan keluarganya. Hal inilah yang ditakuti oleh Li Hua, kalau dia akanlah berakhir dengan kegagalan. Lantas ya, Chen Ping'an langsunglah menenangkannya dan menyemangati kalau dia pasti bisa untuklah menjadi sarjana. Begitu juga dengan Bo Ping, mencoba untuklah mencairkan suasana dengan memberikan sebuah teori ataupun ilmu yang baru saja dia pelajari. Dengan cara belajar yang begitu giat dan mempraktikkan semua teori, maka ya pengetahuan akanlah semakin luas. Semakin tingginya ilmu yang dipelajari, maka ya semakin pintarnya mereka. Bahkan ya, dia memberikan sebuah contoh, kalau dulunya ada seorang rakyat jelata yang belajar dengan begitu giat, sampailah dia menjadi penegak hukum. Dari penegak hukum biasa, akhirnya dia diangkat menjadi penegak hukum kerajaan. Lalu, Bo Ping juga menjelaskan tentang ilmu hukum legalisme, yang dimana hukum ini berisikan hidup rukun, dunia akanlah terang benderang. Lebih singkatnya, kalau hukum legalisme itu adalah pandangan yang menganggap hukum sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan keadilan guys. Siapapun yang patuh, maka hidup akanlah rukun. Akan tetapi, selagi Bo Ping menjelaskan beberapa hukum, ada seseorang yang sedang berjalan ke arah mereka. Untuk roh yin juga mulai tersedot guys. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Lebih tepatnya untuklah episode 7. Sebetulnya untuk episode kali ini banyak sekali teori dan juga beberapa kata-kata kebajikan yang terus-terusan dilontarkan ya. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit.
To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 我无法解决，就说明你智力僵直。娘娘你的左膀右人身能行至，国。牢饭。